Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Maraknya pemasangan baliho politikus Puan Maharani dan Erlangga Hartarto di Tanjung Pinang dan Bintan selama masa pandemi menyita perhatian publik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini janjikan pembangunan 76 rumah layak huni untuk para korban banjir bandang di Jayapura. Kebakaran hutan di Yunani menyebar hingga mendekati area pantai Yunani. Kondisi ini membuat 650 warga di sekitar lokasi tersebut harus dievakuasi. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Peternak sapi perah di Magetan, Jawa Timur membagikan susu segar secara gratis khusus untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Dalam sehari, kelompok Kampung Susu Lau menyiapkan 450 liter susu segar, tinggi protein tersebut. Kelompok Susu Lau, yang merupakan perkumpulan dari para peternak sapi perah di Kampung Sudusi Ngolangu, Magetan, Jawa Timur, menyuplai 450 liter susu segar setiap hari. Susu segar tersebut diberikan secara gratis kepada seluruh warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ketua kelompok Kampung Susu Lau, Sri Wahyuni mengatakan, pembagian produk susu diambil oleh relawan seminggu sekali, kemudian diantarkan ke rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud solidaritas untuk meringankan beban warga isoman yang membutuhkan banyak protein agar bisa segera sembuh. Selain itu, hal ini merupakan wujud syukur warga Kampung Susu Singolangu karena pesanan susu meningkat selama masa pandemi. Ini sangat menguntungkan bagi warga Singolangu karena permintaan susu termasuk untuk permintaan susu itu sangat banyak. Jadi hati kami tergerak untuk sedekah susu, bagi-bagi susu bagi warga yang terpapar virus corona. Ya, rencananya kami akan memberikan 450 liter, tapi nanti kami akan bagi per minggu dan hari ini kami ready 75 liter. Kegiatan bagi-bagi susu perah gratis ini tak hanya berasal dari peternak, namun juga berasal dari sejumlah donatur yang sudah menitipkan uang mereka untuk dibelikan susu dan dibagikan ke warga yang terpapar COVID-19. Dari Magetan, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan program vaksinasi COVID-19 dosis kedua dapat segera terrealisasi, dikarenakan suntikan vaksin kedua harus sesegera mungkin dilakukan, sesuai jadwal lanjutan setelah suntikan vaksin pertama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih berupaya menggenjot percepatan vaksinasi dosis kedua di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, hal ini harus dilakukan sebab range atau jarak antara vaksin dosis 1 dan 2 tidak boleh terlalu jauh. Supaya kita diberikan vaksinasi lagi dalam jumlah besar. Supaya nanti vaksin dosis 2 ini bisa kita lakukan, kita gesa, kita bisa mengejar angka pencapaian dosis 1. Ada waktunya, karena dosis 2 ini ada waktu-waktunya. Ansar juga meminta pemerintah pusat agar Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan vaksin dalam jumlah besar, sebab antusias masyarakat Kepri akan vaksin sangatlah tinggi. Terus mendorong pemerintah pusat memenuhi ini karena batas waktu jeda antara vaksin 1 dengan vaksin 2, dosis 1, dosis 2, tidak boleh terlalu jauh. Nanti khawatir kita tingkat persentase efikasinya menurun. Nah, maka hari ini kita launching, membangun lagi semangat para nakes kita, pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan gerakan ini. Sebelumnya, Ansar menargetkan seluruh masyarakat Kepri telah mendapatkan vaksin lengkap pada tanggal 17 Agustus. Namun keterbatasan vaksin yang diterima membuat target Ansar tak dapat tercapai. Kita targetkan kalau vaksinnya sudah pasti jadwalnya datang. Kalau tidak, ya kemarin sebenarnya target kita kan 17 Agustus kita bisa kejar 100%. Dari 70% masyarakat ditambah dengan anak umur 12-17. Tapi kan karena vaksinnya tersendat, sehingga kita
menunda gitu target 100% itu. Nah, target 100% itu kan tentu maknanya kita bisa memenuhi vaksinasi dosis 1 dulu 70% dari jumlah masyarakat Kepri yang wajib divaksin. Itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Korban bencana banjir bandang di Jayapura, Papua yang terjadi pada Maret 2019 lalu masih menempati tempat pengungsian sementara di kawasan Sentani. Menteri Sosial Tri Risma hari ini lantas menjanjikan 76 rumah layak huni yang akan diberikan kepada para korban banjir tersebut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam kunjungan kerja ke Jayapura, Papua meninjau korban bencana banjir bandang yang terjadi pada Maret 2019 lalu. Dalam kunjungan tersebut, diketahui puluhan korban bencana banjir bandang masih menempati tempat pengungsian sementara yang berada di kawasan Sentani atau tepatnya di Polomo, Kampung Hinekombe, Sentani. Sebagian besar rumah korban banjir masih mengalami kerusakan yang parah. Menurut mantan wali kota Surabaya tersebut, Kementerian Sosial akan segera membangun 76 rumah layak huni yang diperuntukkan bagi korban banjir Sentani. Pembangunan puluhan rumah tersebut ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Ada yang belum menerima bantuan yang sekarang masih ada di tenda. Saya juga tidak ingin ada double penerima. Secepatnya nanti kita tunggu administrasinya ya, kecepatan administrasinya. Mudah-mudahan nanti Desember saat Natal mereka bisa gunakan. Selain itu, Menteri Sosial juga akan membuat koperasi dan memberikan pelatihan keterampilan bagi pemuda-pemudi setempat. Sehingga diharapkan, target sasaran dapat membuat souvenir menarik dan berkualitas sebagai oleh-oleh, mengingat Pekan Olahraga Nasional akan segera berlangsung pada Oktober mendatang. Sehingga para pengunjungnya dapat menjadi target pasar produk oleh-oleh tersebut. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun Kota mengalami penurunan. Penurunan kasus kecelakaan ini diduga sebagai salah satu dampak positif kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan PPKM darurat juga ikut berimbas pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Madiun Kota. Berdasarkan data Satlantas Polres Madiun Kota, pada bulan Juni 2021 terjadi 27 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 36 luka ringan dan 1 orang meninggal dunia dengan total kerugian materi Rp42.700.000. Pada Juli 2021 terjadi penurunan sebanyak 10 kasus, atau hanya terjadi 17 kali laka lantas dengan korban 18 luka ringan tanpa ada korban luka berat maupun meninggal dunia dengan kerugian materi Rp11.400.000. Rata-rata korban dari kecelakaan lalu lintas berusia produktif antara 16 tahun hingga 25 tahun. Di antara satu, kebijakan pemerintah membatasi mobilitas masyarakat, kedua penerapan PPKM, ketiga adanya penyekatan sehingga berdampak sekali penurunan laka lantas di hari-hari libur, karena kejadian pada saat itu kalau dilihat dari hari kejadiannya pada hari Minggu atau mungkin pada hari saat-saat liburan. Dari Madiun, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Beberapa kader politik mulai gencar melakukan manuver di tengah masa pandemi ini. Maraknya pemasangan baliho politikus besar seperti Puan Maharani dan Erlangga Hartarto juga ditemukan di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baliho Ketua Umum Partai Golongan Karya, Erlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mulai bermunculan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Kedua politikus ini terlihat saling tak mau kalah. Baliho keduanya terpasang dengan ukuran besar di beberapa titik di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Bahkan di salah satu titik pusat di Kota Tanjung Pinang, tampak kedua baliho dipasang berhadapan. Tak hanya menampilkan foto, pada baliho yang terpasang juga dibubuhkan narasi, seperti yang tertera pada baliho Puan Maharani.
Selain menampilkan foto wajahnya dan desain dengan warna dominan merah, ditampilkan pula kalimat bertuliskan Kepak Sayap Kebinekaan. Sementara untuk baliho Airlangga Hartarto dengan warna dominan kuning, dilengkapi dengan narasi bertuliskan Kerja untuk Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni menyebutkan, pemasangan baliho Puan Maharani itu sah-sah saja. Hal ini dikarenakan Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Ia menegaskan, pemasangan baliho Puan bukan untuk mencari popularitas menjelang pemilihan umum tahun 2024. Saya rasa itu sah-sah saja karena beliau adalah Ketua DPR RI Republik Indonesia. Mau dipasang dimanapun saya rasa itu sah-sah saja. Ya. Ada instruksi dari pusat? Sebenarnya tidak perlu instruksi. Kalau kita menyadari kita mau pasang gambar presiden kah, mau gambar DPR RI kah, itu bebas bagi yang mau memasangnya. Itu yang masang baliho itu siapa? Orang PDI Pinang? Memang PDI Pinang, Mbak? Kalau setakat ini untuk DPC kami belum memasang, tapi ini pasti dari DPD. Barangkali DPD, silakan langsung ditanyakan kepada DPD PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Golkar, Kota Tanjung Pinang, Nova Liandri Fatir mengatakan, pemasangan baliho Airlangga Hartarto merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat. Sesuai dengan instruksi DPP, yaitu Wakil Ketua Bidang Informasi dan Kelancaran Publik, mewajibkan Ketua DPD tingkat 2 dan tingkat 1 untuk memasang baliho Ketua Umum untuk mensosialisasikan serta anggota fraksi di DPRD Kota maupun DPRD Provinsi. Jadi diwajibkan untuk memasang satu anggota dewan satu baliho karena yang pertama terkait sosialisasi Ketua Umum yang mana kita ketahui bersama beliau juga sebagai gugus tugas sebagai Menko Perekonomian yang kita ketahui di BPS sukses sampai hari ini 77% tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini Ketua Umum mengambil momentum juga untuk mensosialisasikan dirinya untuk pemilu 2024 nanti. Melihat gencarnya pemasangan baliho di berbagai wilayah pada masa pandemi COVID-19, pengamat politik Robi Patria mengkritisi upaya kedua politisi. Alangkah bagusnya digunakan atau diberikan untuk kepada biaya penanggulangan pandemi dari partai politik. Itu justru lebih bermanfaat daripada biaya untuk memasang baliho yang dipasang oleh seluruh Indonesia. Berapa besar biaya yang habis untuk biaya tersebut? Saya kira itu. Dan yang paling penting adalah partai itu tunjukkan kerja dulu kepada rakyat Indonesia. Kalau Anda sudah bekerja, secara otomatis elektabilitas akan meningkat. Karena ini sedang diuji kita. Apakah bisa melewati masa pandemi, keluar lebih cepat seperti negara-negara lain, atau bahkan kita panjang menjalani proses pandemi ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Insiden tabrakan di perairan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara menewaskan 1 orang penumpang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya mengalami luka serius. 2 speedboat dari arah berlawanan bertabrakan di perairan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Jumat 6 Agustus sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Bermula dari kapal cepat Habibi 01 yang mengangkut 10 penumpang, serta 3 anak buah kapal berangkat dari Pulau Obi menuju Labuha. Sementara kapal cepat Hasikah yang bertolak dari Labuha menuju Pelabuhan Obi membawa 5 penumpang ditambah 3 anak buah kapal. Dari rekaman video amatir yang sempat direkam seorang ABK kapal cepat lain, sebelum terjadi insiden tabrakan tersebut, kapal cepat Habibi 01 terlihat ugal-ugal di tengah laut. Wakapolres Halmahera Selatan, Kompol Rusli Mangoda menjelaskan, kecelakaan terjadi karena kedua kapal cepat berbelok ke arah yang sama, sehingga terjadi tabrakan karena kehilangan kendali. Nah, pada jarak kurang lebih 100 meter, speed Habibi 01 mengambil jalur kanan, kemudian speed Hasika juga mengambil jalur kiri. Itu posisinya lebih dekat ke pantai karena kecepatan kedua speed tinggi, kemudian tidak bisa mengendalikan
speed, maka terjadilah tabrakan. Setelah mengalami tabrakan, speedboat Hasika langsung terbalik dan tenggelam, menyebabkan penumpangnya mengalami luka serius. Bahkan satu orang penumpang bernama Bari Hamdani Abu Bakar meninggal dunia setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kebakaran hutan mencapai bagian utara Pulau Evia, berada dekat dengan pantai di Yunani. Pada hari keempat Jumat malam waktu setempat, bencana ini membuat 650 orang yang berlokasi di pantai Yunani harus segera dievakuasi menggunakan kapal. Pihak berwenang berjuang dengan 154 titik kebakaran hutan di seluruh negeri, dengan front terbesar masih menyala di utara Athena Pulau Evia dan daerah Peloponnesia, tempat Olimpiade pertama. Kondisi ini membuat ratusan orang dievakuasi dari kebakaran hutan saat api terus berkobar mencapai pantai di Yunani. Sedikitnya 650 orang dievakuasi penjaga pantai dengan menggunakan kapal. Yunani, seperti sebagian negara besar Eropa lainnya, telah bergulat dengan cuaca ekstrim sepanjang musim panas ini. Saat ini, berlangsung gelombang terburuk semenjak panas selama seminggu. Gelombang panas ini tercatat sebagai gelombang yang terburuk dalam 30 tahun terakhir, dan telah memicu kebakaran hutan simultan di banyak bagian negara itu. Dari Yunani, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat hampir semua becak motor di Pulau Penyengat Tanjung Pinang Kepulauan Riau terparkir begitu saja. Warga lokal yang mengandalkan dirinya sebagai sopir becak motor terpaksa harus banting setir demi tetap dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Becak motor, salah satu jenis transportasi umum di Pulau Penyengat Tanjung Pinang Kepulauan Riau, mengandalkan kehadiran wisatawan agar dapat terus beroperasi. Transportasi umum ini menjadi pilihan utama wisatawan tiap kali berkunjung ke pulau bersejarah Pulau Penyengat. Namun pandemi dan kebijakan PPKM merenggut mata pencaharian para pengendara becak motor. Nyaris tak ada wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Penyengat untuk mendatangi situs bersejarah di sana. Sebelum masa pandemi, Kariman, salah seorang ojek becak motor, mengaku dapat membawa pulang bayaran hingga Rp200.000 per harinya. Dari sejumlah rupiah yang ia kumpulkan inilah, ia mampu menghidupi istri dan seorang anaknya. Alhamdulillah kalau ramai sampai dapatlah 200. Kalau lagi ramai orang Singapura, Malaysia pada masuk, itu sampai dapatlah segitu. Tapi kalau sekarang paling satu trip 30.000. Cari makan aja. Itu per hari, Pak? Nah, per hari sekarang nih. Untuk semenjak PPKM, Pak ya? Semenjak PPKM lah, semenjak pandemi. Semenjak pandemi itu otomatis kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang dapat. Nah, itu tergantung pada tamu. Kalau banyak waktu yang lebih itu waktu lebaran gitu kan. Juga sekarang ini mah parah betul. Nah, itu yang keluar kita tentu aja ada 3-4 buah aja, biasa keluar belasan kami turunkan. Ada pasal terbatas. Gitu Pak ya? Ya, tak ada ekonomi memang kita turun itu cuma itu aja kan. Jadi selama ini bagaimana Pak cara untuk nutupin kebutuhan hidup? Ya sebenarnya kadang-kadang ada juga bantu oleh pemerintah, bantu sembako gitu kan. Nah itulah kami. Beberapa dari mereka akhirnya memilih pekerjaan lain seperti menjadi kuli pasir ataupun nelayan agar dapat membawa pulang rupiah untuk menyambung hidupnya. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.